Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan bersama kami channel Aron Misteri. Kali ini kami akan membahas misteri Taman Remaja Surabaya. Di balik kemegahan wahana Taman Remaja Surabaya memiliki sisi mistis yang sering terjadi. Apalagi waktu di malam hari sering terdengar suara musik dan orang-orang bercengkrama. Hal itu diakui langsung oleh warga di sekitarnya. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika video ini menarik bagi kalian. Taman Remaja Surabaya merupakan taman yang menyediakan wahana permainan pada era 80-an hingga 90-an. Taman ini selalu ramai pengunjungnya. Hingga kini tempat tersebut menyisakan banyak kenangan bagi para generasi terdahulu. Saat itu juga taman ini menjadi kebanggaan bagi warga Surabaya dan sekitarnya. Menurut cerita yang berkembang, taman ini hampir setengah ada menjadi wahana hiburan bagi arek-arek Surabaya, sehingga kerap menjadi incaran para pemuda-mudi yang ada di sekitarnya. Lama-lama Taman Remaja Surabaya terbengkalai, membuat taman ini tak lagi disapa orang, hingga bermunculan kesan sangat angker dan mistis. Taman ini terletak di Jalan Kusuma Bangsa nomor 112-114 Surabaya, Jawa Timur. Kala itu, tiket untuk masuk ke taman ini tergolong sangat murah, hingga wajar jika dinikmati oleh banyak pengunjung. Siapa sangka taman ini sekarang ditutup lantaran saat itu tak ada titik temu antara pengelola dan pihak Pemkot Surabaya. Konon setelah lama tutup, tempat ini sangat angker hingga ada suara musik di sekitarnya. Berikut ini misteri suara musik di Taman Remaja Surabaya. Telah lama Taman Remaja Surabaya menjadi penghibur muda-mudi yang ada di sekitarnya. Tentu penuh menyisakan kenangan manis bagi pada generasi tahun 70-an sampai 90-an. Di taman ini resmi ditutup pada tanggal 31 bulan 8 tahun 2018. Kini masyarakat di sekitarnya tak lagi bisa menikmatinya. Berikut ini menjelaskan tentang bagaimana Taman Remaja Surabaya ini ditutup. Satu penyebab Taman Remaja Surabaya ditutup. Tentu, di balik penutupan Taman Remaja Surabaya memiliki penyebab yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Menjelaskan penyebab ditutupnya Taman Remaja Surabaya sebagai berikut. Perkara yaitu asal mulanya PT Star mengajukan perpanjangan hak guna bangunan HGB kepada Pemkot Surabaya pada tahun 2006. Namun surat tersebut tak kunjung dibalas hingga pada tahun 2013. Bukannya membahas tentang perpanjangan HGB, Pemkot menjadi membalas surat singkat dengan menginginkan membubarkan PT Star tanpa disertai alasan apapun. Menindaklanjuti surat saudara pada tanggal 5 April 2006 perihal perpanjangan HGB di atas HPL, maka bersama ini kami menyampaikan bahwa pemerintah Kota Surabaya selaku salah satu pemegang saham PT Sasana Taruna Anekarya atau PT Star bermaksud untuk mengusulkan pembubaran terhadap PT Star, ujar salah satu Pemkot Surabaya. 2. 7 kesalahan pengelola Taman Remaja Surabaya. Dilansir dari Surabaya yang sama,
Taman Remaja Surabaya memiliki 7 kesalahan sebagai berikut. 1. Ketidaksesuaian bangunan Taman Remaja Surabaya dengan IHMB. 2. Belum diperbaruinya kerja perjanjian kerjasama antara pihak pengelola. 3. Tidak dibayarnya BPJS karyawan oleh pengelola Taman Remaja Surabaya. 4. Kurang terawatnya wahana Taman Remaja Surabaya sehingga banyak yang terbengkalai. 5. Mengalami penunggakan pajak bumi bangunan dan juga pajak parkir. 6. Pengelola limbah yang kurang baik. 7. Terjadinya pelanggaran perwali terkait TDUP yang mewajibkan tempat pariwisata memiliki luas 3 hektar. Demikianlah beberapa kemungkinan yang menjadi alasannya dibubar Taman Remaja Surabaya. 3. Suara musik mistis di Taman Remaja Surabaya. Lama ditutup membuat tempat ini tak terawat dan bermunculan kesan mistis di tengah-tengah masyarakat. Konon, meski sudah ditutup, Taman Remaja Surabaya ini seringkali mengeluarkan bunyi suara yang ramai, salah satunya suara musik dan orang-orang bercengkraman. Hal itu diakui langsung oleh warga sekitar Taman Remaja Surabaya. Dari warga sekitar, suara keramaian dan bunyi musik dari radio kerap memecahkan keheningan malam di rumah Budi. Seakan-akan Taman Remaja Surabaya kembali hidup setelah ditutup. Suara riuh yang berbicara dan bercengkraman membuat masyarakat menggambarkan seperti sebuah pasar malam, sama seperti Taman Remaja Surabaya beroperasi normal. Ada suara musik dari radio juga yang terdengar, bukan saya saja, tapi masyarakat yang lain juga mendengarkan suara tersebut. 4. Konon sudah angker sejak masih beroperasi. Keangkeran Taman Remaja Surabaya ternyata sudah dirasakan oleh salah satu pengunjungnya. Konon, Budi pada saat itu pernah melihat anak kecil yang berdiri di tengah rel wahana permainan. Anehnya, saat ditabrak kereta, tubuhnya bisa tembus dan menghilang. Ia meyakini bahwa penampakan itu bukan manusia. Menurut Budi penjelasannya, waktu masih beroperasi dulu, Budi juga pernah mempunyai pengalaman menakutkan. Kala itu dia menjajal monorail, salah satu wahana yang menawarkan berkeliling Taman Remaja Surabaya dengan sebuah kereta listrik. Pas jalan, saya melihat ada anak perempuan berdiri di tengah rel. Kalau anak biasa, jelas tidak mungkin, apalagi saat kereta melintas, ditabrak dan tembus. Menurut Budi, demikianlah kisah mistis setelah ditutupnya Taman Remaja Surabaya. Ternyata sudah angker sejak taman ini masih beroperasi. Cerita ini kemungkinan berkembang di tengah masyarakat dan menjadi perbincangan para warga sekitar Taman Remaja Surabaya.